Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari ini kita akan mencoba mengkoneksikan Windows, ya, klien Windows atau klien Debian, ya, punya saya Debian sama saja, untuk dapat terkoneksi ke internet. Debian ini atau Windows ini dapat internet itu dari router, Router dari mana internetnya? Dari komputer. Jadi kalau misalkan komputernya nggak ada internetnya, maka nggak bisa mengalirkan ke router, lalu mengalirkan ke Debian. Nah, hal pertama yang harus dikonfigurasi adalah router, ya. Ini anggap saja internetnya sudah ada, ya. Saya sudah ada internet, ya. Berarti sudah bisa digunakan. Nah, konfigurasi router yang harus diperhatikan pertama adalah dari pengaturan jaringan. Nah, untuk adaptor 1, pastikan adaptor hanya host. Nah, ini fungsinya untuk dapat di remote, ya, oleh Winbox. Adaptor 2 ini NAT. Fungsinya untuk apa? Untuk memasukkan internet yang dari luar ini ke dalam VirtualBox, ke dalam router. Kalau ini tidak pakai NAT, juga bisa pakai bridge. Tapi kelemahan bridge adalah IP-nya terbatas nantinya, ya, karena meneruskan, ya. Nah, kemudian adaptor 3 itu jaringan internal. Fungsi jaringan internal adalah untuk terhubung ke beberapa klien yang sudah ada di VirtualBox, jaringan internal. Itu fungsinya, ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut ke Winbox. Nah, kita akan konfigurasi ini dulu, router sampai terkoneksi internet dan DHCP client, kemudian ETH3 dikasih IP. Ya, pertama konfigurasi NAT dulu. IP firewall ke NAT, tambahkan. Nah, bagian general, bagian umum, chain-nya source NAT. Source NAT itu apa? Source out itu apa? Sumber. NAT itu apa? Network Address Translation. Jadi sumber NAT, ya. Jadi NAT itu sendiri adalah menghubungkan jaringan privat ke jaringan publik. Nah, kalau di lab ini jaringan privat, terhubung antara komputer Raihan ke komputer Almas, itu privat. Kalau jaringan publik, Raihan bisa ping ke Google, bisa ping ke Facebook. Karena alamat Google dan Facebook itu sudah alamat publik, udah mendunia. Kalau jaringan hanya di lingkungan lab ini, itu namanya jaringan privat. Nah, dengan adanya NAT ini kan mengkomunikasikan, ya, antara privat dan publik, begitu, ya. Nah, kemudian out interface, yang keluar interface-nya adalah Ethernet 2, karena tadi di awal 2, ya. Action apa? Mas Duren. Oke. Nah, ini sudah NAT, tapi belum ada IP-nya, maka kita perlu DHCP client, ya, untuk mendapatkan IP-nya. Kalau nanti di router bot akan mendapatkan IP dari router modem. Tambahkan Ethernet berapa? 2 kan yang terhubung, ya, ke NAT itu. Oke. Nah, kalau stop seperti ini artinya perlu dicentangkan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, sudah seperti ini, kita cek dulu internetnya sudah nyambung belum. Ping kemana? Google. Nah, sudah masuk internetnya, masuk ke router, tapi belum sampai ke klien, ya.
Nah, untuk memasukkan klien kita perlu IP lagi supaya ETH3 ini ya bisa berkomunikasi dengan yang ini ya. Tapi harus satu network, harus satu jalur. Nah, alamat IP address tambahkan berapa alamatnya? 92.68.10.1/24. Ethernet 3. Oke, selesai ya. Tidak kasih DHCP, nanti materi berikutnya DHCP. Nah, sekarang bagian di klien. Nah, kalau Anda di network properties ya, cc kenapa saya pakai Debian? Kemarin tidak bisa menginstal ya, karena nggak kuat komputer saya. Nah, ini IP ya sudah 10.2, gateway-nya 10.1. Gateway ini adalah alamat router ya. Kalau gateway-nya nggak dimasukkan, nggak dapat internet. Exit. Oke, udah dialih. Nah, sekarang dari Debian atau dari Windows Anda ke CMD ya, kalau Windows, ping ke alamat router, connect nggak? Berapa alamat router? 1. Connect ya. Atau sebaliknya dari router, ping ke alamat berapa klien? 2. Oke, connect ya. Nah, yang belum connect adalah internetnya, ping Google. Kalau Anda di Windows bisa browser, pakai browser ya, langsung aja google.com. Karena saya nggak ada browsernya, jadi di terminal. Ya, nah kalau sampai sini berhasil, berarti Anda berhasil menyambungkan antara router dan klien. Ini kliennya satu, ya. Tapi dalam kenyataan, dalam yang sebenarnya, itu komputernya bisa sampai 100. Karena /24 itu jumlah IP-nya 254 IP atau 254 komputer. Jadi kalau ditancapkan router ke switch itu 254 bisa connect semua internet. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi contohnya Mas satu ya, satu komputer, tapi dalam kenyataannya kalau dalam implementasi di lapangan itu bisa sampai banyak. Jadi satu router disimpan, bisa yang lain bisa connect internet. Oke, paham ya? Dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.